Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai dua vektor yang saling tegak lurus dan juga saling sejajar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dua vektor yang saling tegak lurus terlebih dahulu. Oke, jadi kita ketahui bahwa perkalian dua buah vektor itu rumusnya adalah vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta. Ya kan? Di mana cos theta ini itu ya adalah sudut. Theta ini adalah sudut. Nah, karena dia tegak lurus ya. Karena dia tegak lurus itu kan tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Maka tetanya ini nilainya sama dengan 90 derajat. Jadi nanti kita ganti di sini. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B ya, dikali dengan cos 90 derajat. Oke, jadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa di tabel trigonometri ya, sudut 90 untuk nilai cos itu sama dengan 0 ya. Jadi kemarin ada tabel trigonometri yang sudah saya sampaikan bahwa nilai cos untuk sudut 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0 ya, otomatis karena dia perkalian di sini, maka nilainya juga sama dengan 0 nanti di ruas sebelah kanan ini. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jika vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka nanti vektor A jika dikalikan dengan vektor B nilainya sama dengan 0. Jadi nanti kalau ada soal yang menyatakan bahwa dua vektor tersebut saling tegak lurus, maka kalian langsung menjurus ke rumus ini. Perkalian dua vektor sama dengan 0 seperti ini. Jadi kita langsung bahas contoh soalnya saja. Oke, di sini ada contoh jika vektor P 3i dikurang 2j ditambah K dan vektor Q itu adalah 2i ditambah X tambah 4K. Jadi nanti di sini ada XJ ya. XJ saling tegak lurus, maka tentukan nilai X yang ada di vektor Q itu. Nah, karena dia di sini dikasih tahu bahwa dia saling tegak lurus, maka jika vektor P itu dikalikan dengan vektor Q, ya hasilnya nanti sama dengan 0 karena dia saling tegak lurus seperti itu. Nah, jadi kita masukkan di sini vektor P-nya. Kita buat dalam bentuk vektor kolom saja. Jadi 3 min 2 dan 1 ya. K ini karena di depannya itu dia cuma variabel saja, maka di depannya itu dia nilainya sama dengan 1 dikali dengan vektor Q. 2, X, dan 4 sama dengan 0. Lalu kita kalikan, karena dia perkalian dua buah vektor yang mana tidak memuat sudut ya. Karena sudutnya itu 90 derajat, makanya tadi nilainya sama dengan 0 di sebelah kanan ini. Maka perkaliannya itu cukup kita kalikan yang sejenis, lalu nanti kita tambahkan. Jadi 3 kali 2 ditambah min 2 kali X ditambah 1 kali 4 sama dengan 0. Jadi ini kali ini kali ini kali ini ya, nanti ditambahkan. Lalu kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan. Di sini jadinya 6 min 2 dikali X min 2X kan. Setelah itu di sini 1 kali 4 itu 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 6 tambah 4 yang sejenis itu sama dengan 10 dikurang 2X-nya tetap ya, karena dia ada variabel tidak sejenis dengan 10. Lalu nanti 10 ini kita tetapkan saja di situ, min 2 saja yang kita pindahkan supaya nanti berubah menjadi positif. Jadi di sini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif 2X. Nah, jadi di sini X-nya sama dengan 10 per 2, karena 2X ini artinya kali pindah ruas jadi bagi. Jadi 10 bagi 2 itu 5. Jadi nilai X pada vektor Q itu nilainya sama dengan 5. Oke, sekarang kita bahas mengenai dua vektor yang saling sejajar. Jika vektor A dan vektor B adalah vektor tak nol yang saling sejajar, maka berlaku vektor A sama dengan M
kali vektor B, di mana M itu adalah bilangan real ya. Sekarang saya jelaskan maksud dari vektor tak nol ini. Jadi vektor tak nol ini artinya itu suatu vektor yang nilainya itu tidak nol. Jadi kan ada vektor nol di mana nilai komponennya semuanya itu adalah nol. Maka nanti itu dinamakan vektor nol. Nah, kalau dia vektor nol, di sini menyatakan bahwa vektor A dan vektor B itu dia adalah vektor bukan nol ya, maka berlakulah rumus ini jika dia saling sejajar, sebagaimana contoh berikut. Oke, contohnya di sini diberikan vektor-vektor vektor A, XI dikurang 3XJ ditambah 6YK, dan vektor B 1 kurang Y, I ditambah 3J dikurang 1 tambah XK, dengan X-nya itu lebih dari 0. Jadi nanti syaratnya di sini X-nya itu harus lebih dari 0. Artinya adalah X-nya itu harus positif. Nah, jika vektor A dan vektor B itu saling sejajar, tentukan A ditambah 3 kali B. Nah, sekarang perhatikan di sini A dan B-nya itu masih dalam bentuk variabel. Ada variabel X dan juga variabel Y. Nah, maka kita mencari nilai X dan Y-nya dulu dengan bantuan bahwa keterangannya di sini adalah vektor A dan vektor B itu dia saling sejajar. Nah, jadi di sini karena dia tadi berlaku rumus kalau dia saling sejajar, vektor A itu sama dengan M dikali vektor B. Ya, maka nanti ini tidak boleh kebalik ya. Jadi kalau dia vektor B sejajar dengan vektor A, maka nanti yang B-nya di sini yang di depan. Oke, nah jadi kita masukkan dalam bentuk vektor kolom. Vektor A-nya di sini di depan I itu adalah X, di depan J itu adalah min 3X. Ya, perhatikan tanda kurang ini miliknya si koefisien itu, jadi diikut sertakan. Jadi min 3X, di depan K itu adalah 6Y. Seperti ini ya, sama dengan M. M itu dia suatu bilangan real. Nah, tapi di sini M tidak dikasih petunjuk dalam soal, maka dia tetap M. Dikali dengan vektor B. Vektor B-nya di sini 1 kurang Y untuk yang di depan I, yang di depan J-nya itu positif 3, di depan K-nya itu negatif buka kurung 1 tambah X. Jadi ditulis seperti ini. Seperti yang saya sudah bilang bahwa tanda kurung ini, tanda kurang ini harus diikut sertakan dengan koefisien di depannya itu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian sederhanakan. Cara menyederhanakannya itu adalah, yang ini kan dia tetap ya, tidak ada temannya di sini di ruas sebelah kiri itu. Jadi dia tetap min 3X 6Y. Sedangkan yang di sebelah kanan ini dia dikali dengan M. Jadi si M ini kita kalikan ke dalam 1, 1. Kita peroleh M kali 1 ya. Atau di sini bisa kita tulis seperti ini saja. Jadi M dikali 1 kurang Y. Seperti itu ya. Lalu nanti di sini M kali 3. Jadi 3M. Angka dulu baru variabel. Lalu yang di bawahnya M dikali, karena di sini negatif, jadi nanti di sini kita kalikan. Negatif M dikali dengan 1 tambah X. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita samakan kesamaan dua buah vektor. Artinya apa? Yang atas sama dengan yang atas, yang tengah sama dengan yang tengah, yang bawah sama dengan yang bawah, seperti itu. Jadi kita sederhanakan selanjutnya. Oke, cara menyederhanakannya, perhatikan yang paling sederhana. Sekarang yang di atas ini, di sini kan ada variabel X, variabel M, dan variabel Y. Ini paling kompleks karena ada 3 buah variabel yang tidak ada nilainya, belum ada nilainya maksud saya. Nah, maka yang kita ambil itu yang tengah terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti kita bisa tahu nilainya. Di sini, yang tengah dulu ya. Jadi min 3X sama dengan 3M. Nah, sama-sama kita bagi kedua ruas dengan, di sini kita bagi dengan 3, kita peroleh nanti di sini min X sama dengan M. Ya kan? Min X sama dengan M. Langkah selanjutnya, ya, kita ambil yang kedua. Ini yang pertama, ya. Yang keduanya kita ambil baris yang pertama ini, yang X sama dengan M, buka kurung, 1 kurang Y. Nah, kita ganti.
kita ganti di sini M-nya dengan min X. Jadi X ini tetap, ya, M-nya ini kita ganti dengan min X. Yang kita peroleh dari yang pertama kita kerjakan tadi. M kita ganti dengan min X. Dikali dengan 1 kurang Y. Jadi kita, ini kan kali nih ya. Kali pindah ruas jadi bagi. Jadi sini X dibagi min X sama dengan 1 kurang Y. X bagi X itu nilainya sama dengan 1. Sama dengan 1 kurang Y. Ya kan? Nah, lalu nanti, ini min 1. Ya, X bagi min X itu min 1. Nah, lalu setelah itu, ya, kita pindah ruaskan. Kita kumpulkan min 1-nya tetap, positif 1 yang ini kita pindahkan bersama min 1, jadinya negatif 1 sama dengan negatif Y. Nah, min 1 kurang 1 itu min 2 sama dengan min Y. Nah, kalau sudah, kita cari Y positif dengan cara kalikan kedua ruasnya. Kalikan kedua ruasnya dengan negatif, ya, supaya dia menjadi positif Y. Jadi di sini kalikan dengan negatif 1. Nah, jadi negatif kali negatif 1, positif 2. Negatif Y dikali negatif 1 itu jadi positif Y. Nah, kita peroleh nilai Y-nya. Langkah selanjutnya, baris yang ketiga itu. Jadi di sini 6Y sama dengan min M dikali 1 tambah X. Kita substitusikan. Di situ kita sudah peroleh nilai daripada Y-nya, yaitu positif 2. Jadi di sini 6 kali 2 sama dengan M. M-nya tadi adalah X, ya kan? M-nya adalah X. Sekarang perhatikan. M itu sama dengan min X, Jadi negatif ini, saya tulis, M-nya kita ganti dengan min X. Dikali dengan 1 tambah X, seperti itu. Nah, kalau sudah, 6 kali 2 itu 12. Min kali min jadi positif X, dikali dengan 1 tambah X. Ini kita kalikan satu-satu ke dalam. Jadi nanti kita peroleh 12 sama dengan X kali 1 itu X. X kali X itu jadi X kuadrat. X kuadrat, ya. Nah, kalau sudah, kita kumpulkan. Jadi nanti bentuknya adalah bentuk kuadrat ini. Jadi di sini jadi 0, karena 12 ini akan kita pindahkan. Jadi di sini kita susun X kuadrat terlebih dahulu, baru X yang ini, karena dia positif, X-nya tambah X, artinya 12 pindah jadi negatif 12. Nah, baru kita faktorkan. Seperti ini, difaktorkan. Oke? Nah, jadi di sini X perkalian yang hasilnya negatif 12. Itu adalah 4 dan 3. Karena dia negatif 12, berarti antara 4 atau 3 ini yang bernilai negatif. Lihat yang di tengah ini. Di tengah ini kan positif, berarti angka yang besar itu nilainya sama dengan positif. Jadi 4 ini yang positif, 3-nya ini adalah yang negatif. Maka nanti kita peroleh X-nya di sini sama dengan negatif 4, ya, atau X-nya sama dengan positif 3. Bagaimana cara memperoleh ini? Ini saya tulis sini caranya. X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 4. Seperti itu. Lalu X kurang 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan positif 3. Nah, seperti itu caranya. Nah, karena tadi di soal diberitahu bahwa X yang diminta itu lebih dari 0, artinya lebih dari 0 itu kan 1, 2, 3, positif artinya. Jadi nilai X yang kita pilih itu adalah yang positif 3 ini. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah kita peroleh seperti ini, maka si M-nya ini bisa kita cari nilainya. Karena X-nya itu sudah kita temukan, yaitu positif 3. Ini tidak kita ambil karena dia bernilai negatif. Oke, sekarang kita substitusikan ke vektor A dan vektor B. Karena nilai X dan Y-nya sudah kita peroleh. Nah, sekarang perhatikan vektor A-nya itu adalah XI dikurang 3XJ ditambah 6YK. Di mana ini bisa kita sederhanakan. Ya, seperti ini. Kita ganti X-nya. X-nya tadi kita peroleh nilainya sama dengan 3. Berarti nanti jadi 3I dikurang 3 kali 3J ditambah 6 kali Y-nya tadi kita peroleh nilainya sama dengan positif 2K.
Nah, jadi vektor A-nya itu adalah 3i dikurang 9j ditambah 12k. Nah, ini vektor A-nya. Sekarang kita ganti untuk vektor B-nya. Vektor B-nya itu 1 kurang y tambah 3j kurang 1 tambah x. Jadi vektor B-nya ya 1 kurang 2i tambah 3j dikurang 1 tambah 3k, di mana vektor B-nya kita peroleh menjadi min i. 1 kurang 2 kan min 1 ya. Min 1 itu bisa kita tulis menjadi min i saja ya. Ditambah 3j ini dia tetap. Terus 1 tambah 3 yang di dalam kurung dulu kita selesaikan 4, jadi negatif 4k seperti itu. Nah, baru kita cari nilai daripada vektor A ditambah dengan 3 kali vektor B. Ini bisa kalian gunakan bentuk vektor kolom ya. Jadi vektor A-nya di sini 3 min 9 12 ditambah 3 kali vektor B-nya itu min 1 3 dan min 4. Nah, di sini kita peroleh menjadi 3 min 9 12 ini tetap karena kita harus mengalihkan dulu ini vektor B-nya. 3 kali min 1 min 3, 3 kali 3 itu 9, 3 kali min 4 itu min 12. Sehingga kita peroleh di sini menjadi 3 tambah min 3 itu sama dengan 0 ya, karena dia netral. 1 positif, 1 negatif. Terus min 9 tambah 9 juga 0. 12 tambah min 12 juga sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan vektor 0. Jadi, kesimpulannya, nilai daripada vektor A ditambah 3 kali vektor B itu sama dengan vektor 0. Oke, terima kasih.